Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Nah, ini adalah video penjelasan tentang hubungan roda-roda dalam gerak melingkar ya. Sebelumnya kita sudah bahas di kelas kan ya secara materi teorinya bahwa hubungan roda-roda itu ada 3 jenis dan ini sebelum sempat memberikan contoh soal. Nah, hari ini review sebentar dulu materinya, baru nanti Miss kasih penjelasan contoh soalnya ya. Nah, kita ulang lagi. Yang pertama, hubungan roda-roda dalam gerak melingkar itu ada 3. Yang pertama, seporos atau sepusat, artinya pusatnya sama, porosnya sama. Contohnya gambar yang ini ada 2 roda. Roda A lebih kecil, jari-jarinya lebih kecil. Roda B lebih besar, jari-jarinya lebih besar. Jari-jarinya berbeda ya. Nah, ini ditumpuk, roda yang B lebih besar di bawah, roda yang A lebih kecil ada di atas. Ditumpuk nih, porosnya, pusatnya sama di sini ya. Nah, kalau sepusat seperti ini, berarti kalau roda B-nya muter misalkan ke kanan, berarti roda A-nya ikut ke kanan kan? Begitu juga kalau roda B-nya ke kiri, berarti roda yang A juga ikut ke kiri. Nah, maka ciri-ciri roda yang dihubungkan seporos atau sepusat, yang pertama gerak dua rodanya searah. Yang kedua, karena pusatnya sama, berarti nanti sudutnya yang ditempuh juga sama kan? Berarti ciri-ciri yang kedua adalah kecepatan sudutnya sama atau omega A sama dengan omega B ya. Kecepatan sudut yang A sama dengan kecepatan sudut yang B. Kita kemarin udah belajar hubungan antara omega, kecepatan sudut, V, kecepatan linear, dan R, jari-jari itu adalah omega sama dengan V per R ya, sehingga ini dijabarin nih, omega A sama dengan omega B dijabarin jadi VA per RA sama dengan VB per RB. Di sini sudah ada keterangannya. Omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. V itu kecepatan linear, satuannya meter per sekon, atau mungkin nanti ada yang sentimeter per sekon. Kemudian jari-jari R itu ya bisa dalam meter atau sentimeter, sama aja keduanya begitu ya. Ini roda yang sepusat ya, tolong diingat ciri-cirinya adalah ini yang perlu kalian ingat ya, omega A sama dengan omega B. Lihat gambarnya seperti ini, VA per RA sama dengan VB per RB ya. Nah, itu yang pertama. Kita lanjut dulu yang kedua. Ini hubungan roda yang kedua, bersinggungan. Bersinggungan tuh kayak samping-sampingan seperti ini ya. Misalkan ini ada roda A lebih kecil, roda B lebih besar ya. Kalau seperti ini, misalkan roda A-nya ke kiri, berarti roda B-nya ke kanan karena dia berlawanan kan, ini berhimpit nih samping-sampingan. Jadi ciri-cirinya gerak dua roda berlawanan arah. Karena enggak satu poros, berarti bukan kecepatan sudutnya yang sama, tapi kecepatan linearnya yang sama. Nih ciri-cirinya VA sama dengan VB. Nah, sama kayak tadi dijabarin rumusnya. Kita tahu bahwa rumus V adalah omega dikali R. Berarti VA sama dengan omega A dikali RA, sementara VB-nya omega B dikali RB. Berarti rumus yang kita pakai yang ini ya. Omega A kali RA sama dengan omega B dikali RB. Keterangannya sama ya. Omega kecepatan sudut, V kecepatan linear, R itu jari. Nah, ini kalau bersinggungan, ingat ya, bersinggungan gambarnya seperti ini, yang sama VA sama VB-nya. Kita lanjut, hubungan roda yang ketiga dihubungkan tali atau sabuk seperti ini. Ya, ini contohnya gear di roda sepeda ya, ada gear depan dan gear belakang. Misalkan ini roda A lebih kecil, roda B lebih besar, dihubungkan dengan tali, sabuk, atau rantai seperti ini. Kalau roda B ke kanan, karena dihubungkan dengan tali atau sabuk atau rantai, berarti yang A ikut ke kanan dong. Berarti ciri-cirinya gerak dua roda searah. Nah, ini tuh dihubungkan tali atau sabuk ini tuh sama kayak yang bersinggungan ciri-cirinya. Sama ya, VA sama dengan VB. Kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Sama kayak tadi, dijabarin, V-nya dijabarin jadi omega dikali R. Berarti VA sama dengan VB, V-nya dijabarin omega A kali RA, VB-nya dijabarkan jadi omega B kali RB. Keterangannya juga masih sama ya, soleh dan solehah. Nah, ini untuk contoh soalnya, beberapa contoh soalnya kemarin udah kita kerjain di buku paket ya, nanti silahkan dicoba-coba. Nah, udah selesai. Jadi gitu ya,
kelas 10 ini hubungan roda ada 3 ya, seporos atau sepusat ya, gambarnya seperti ini. Ciri-cirinya omega A sama dengan omega B, dijabarin seperti ini, VA per RA sama dengan VB per RB. Kalau yang bersinggungan ya, gambarnya seperti ini, yang sama VA sama dengan VB, omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Kalau yang ketiga di hubungan tali atau sabuk, ciri-cirinya sama kayak yang bersinggungan, VA sama dengan VB, omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah, ini kita review kan materinya udah selesai. Sekarang Miss akan coba jelaskan contoh soalnya yang nanti insya Allah akan keluar di PAS ya. Soal dari latihan soal yang sudah Miss kirim di grup ya, ada 15 soal di sini. Miss hanya akan bahas beberapa saja yang belum sempat Miss sampaikan ke kalian ya, jadi silakan nanti diperhatikan dengan baik, disimak ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan nanti bisa mengerjakan soal PAS-nya. Nah, pertama Miss mau bahas dulu yang nomor 3 ya. Ini nomor 1 tidak perlu Miss bahas, ini sudah sering kita bahas di kelas. Nomor 2 juga. Nah, nomor 3 nih yang belum pernah Miss bahas. Nah, perhatikan grafik kecepatan gerak suatu benda terhadap waktu di bawah ini. Grafiknya seperti ini ya, ada grafik V dan grafik T waktu. Nah, di sini ada ya, dari detik ke 0 ke 10 ini menunjukkan GLB, kecepatannya konstan senilai 15. Kemudian dari detik ke 10 ke 40 turun, berarti ini GLBB diperlambat. Nah, yang ditanya besar jarak yang ditempuh selama 40 detik. Berarti jarak yang ditempuh dari 0 sampai 40 detik. Nah, ini kan dari grafik ya. Berarti kita cari luasnya, langsung dicari luasnya aja. Boleh misalkan karena ini dia ada garis putus-putus, jadi nunjukin, oh ini detik ke 10 gitu ya. Kita nyari luasnya boleh langsung bentuk seperti ini. Berarti kan kalau jadi satu bentuk bangunan, berarti ini bentuk trapesium ya. Tapi kalau misalkan kalian bingung, nah Miss ini kita bagi deh jadi 2. Yang pertama yaitu persegi panjang di sini, yang kedua adalah segi 3. Bebas ya, mau satu bentuk trapesium atau dibagi jadi 2, satunya persegi panjang, satunya segi 3 boleh. Jawabannya akan sama begitu ya. Ingat, yang ditempuh selama 40 detik, berarti dari 0 sampai 40. Nah, gimana caranya? Kita coba bahas dulu ya. Oke, bentar disiapkan dulu. Oke, tadi kan bentuk soalnya adalah ini gitu ya, ini ada grafiknya gitu ya. Jadi ini seperti ini terus turun begini ya, ini ada garis putus-putusnya, ini 10, ini 40 begitu. Oke, mohon maaf sebentar Miss lupa tadi dari 15 ya, 15. Oke, di sini ada angka 0 dan di sini angka 15 gitu. Nah, ini misalkan nih kita mau jadi dua bangunan, ini bangunan 1, ini bangunan 2. Cari apa tadi? Cari jarak selama 40 detik, ya kan? Berarti kita cari luas grafiknya. Luas grafiknya berarti ya, berarti ini maaf. Ya, jadi jarak sama dengan luas bangunan 1 ditambah luas bangunan 2. Luas bangunan 1 tuh apa sih? Berarti ini apa? Luas persegi panjang ditambah luas ya kan? Segi 3. Berarti luas yang persegi panjang itu apa rumusnya? Panjang kali lebar. Kita kasih kurung dulu, ditambah yang segi 3 itu apa? Alas kali tinggi dibagi 2 kan. Nah, panjang kali lebarnya berapa? Lihat nih, panjangnya 10, lebarnya 15. Kita tulis 10 kali 15 ditambah yang segi 3 alasnya dari 10 ke 40 berapa ya, 30 ya, berarti 40 kurang 10, oh berarti alasnya 30 dikali tingginya berapa, tingginya dari sini ke sini yaitu 15.
dibagi 2. Nah, sama dengan 10 dikali 15 berapa? 150 ditambah nih 30 kali 15 dibagi 2. 30 bagi 2 dulu nih sini. Kan berarti ini 15. Sehingga 15 kali 15 kita hitung di sini. Oke. Dikali ya. Ini 5, berarti ini 7, ini 5, ini 1. Berarti ini 5, 2, ini 1 berarti 2. Berarti 225. 225 sama dengan 225 ditambah 150 ditambah ini 5, 2 tambah 5 7, 2 tambah 1 3. Berarti jarak yang ditempuh totalnya 375 ya. Jarak itu satuannya apa? Satuannya meter. Gitu ya. Jadi 375 meter jarak yang ditempuh dari 0 detik sampai 40 detik. Gitu. Bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Oke, kita bahas soal berikutnya ya. Di sini pokoknya banyak yang soal, nanti silakan kalian kerjakan di rumah dengan seksama, boleh diskusi sama temennya, kerjasama ya untuk latihan soal. Nah, Miss akan berikutnya bahas soal yang belum sempat Miss sampaikan ke kalian, yaitu kita akan bahas nomor 13, 14, dan 15 ya. Nomor 13, ini 13, 14, 15 ini gerak melingkar. Kalau yang tadi ya, nomor 3 ini gerak lurus ya. Kenapa Miss bahas? Karena di kelas Miss belum sempat kasih contoh soalnya, walaupun kemarin Miss sudah kasih materinya begitu ya. Nah, kalau yang nomor 13, 14, 15 ini gerak melingkar ya. Nomor 13, jika jarum speedometer sebuah sepeda motor menunjukkan 900 rpm ya, kecepatan sudut putaran mesin sepeda motor tersebut adalah, nah di sini dikasih clue, satuannya adalah radian per sekon. Berarti ini mengubah ya kecepatan sudut dari 900 rpm. RPM itu apa sih? Rotasi per menit. Diubah jadi kecepatan sudut omega, satuannya jadi mengubah dari rotasi per menit jadi radian per sekon. Sama kayak misalkan kita ngubah kilometer per jam jadi meter per sekon, begitu ya. Kita coba bahas. Oke, di sini kita tulis seperti biasa gitu ya. Karena ini nggak tahu misalnya nanti ngeluarnya di PG atau esai ya, berarti seperti biasa diketahui. Tadi 900 rpm itu apa? Dia itu sudah dalam bentuk omega, kecepatan sudut 900 rotasi per menit. Hilang gitu ya, menit. Nah, yang ditanya itu sama omega juga berapa, tapi mintanya dalam radian per sekon. Ini berarti cara mengubahnya gimana? Kita perlu tahu bahwa rotasi per menit atau apa? Atau RPM, cara mengubah menjadi radian per sekon adalah dikali 2pi radian per, kan jadi satu rotasi itu 2pi radian, dan 1 menit itu berapa? 60 sekon ya, satuannya nih radian per sekon. Jadi gimana caranya? Tinggal dikali 2pi dibagi 60. Berarti gimana? Berarti itu 900 dikali 2pi per 60. Udah gitu doang. Tinggal dikali 2pi dibagi 60. Nanti satuannya sudah berubah jadi radian per sekon tuh ya, radian per sekon. Nah, sekarang kita hitung 900 kali 2pi per 60. Di sini yang bisa kita coret ya, coret. Nah, ini kemudian 9 sama 6 sama-sama disederhanakan. Misalkan sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 2. 9 bagi 3 3. Berarti ini 3 sama 0-nya 1 ya, masih 30. Nah, ini 2 sama 2 bisa dicoret. Oke, biar gak bingung bisa ditulis dulu deh. 30 dikali 2. Pi-nya tetap ditulis, nggak boleh dihilangin, nggak boleh ditinggal. Ini dibagi 2. 2 sama 2 dicoret, berarti sisanya berapa? 30 pi. Pi-nya nggak boleh dihilangin, nggak boleh ditinggalin ya. Satuannya udah berubah jadi radian per sekon. Betul nggak?
Mengubah dari rotasi per menit menjadi radian per sekon. 900 rpm setara dengan 30 pi radian per sekon. Begitu ya. Jadi caranya hanya begitu saja ya. Cuman dikali apa tadi? Dikali 2 pi dibagi 60. Begitu ya. Jadi nanti cara mengubah nih kecepatan sudut dari rotasi per menit menjadi kecepatan sudut dalam radian per sekon. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kita coba beralih ke contoh soal yang berikutnya ya. Contoh soal yang berikutnya itu adalah nomor 14. Sebuah roda berputar pada 300 rpm, 300 rotasi per menit. Yang ditanya frekuensi dan periode, yang ditanya F dan T, begitu ya. Oke, kita coba ini bahas 300 rpm tadi ya. Nah, seperti biasa tulis diketahui 300 rpm itu siapa? Omega-nya 300 rotasi per menit. Yang ditanya siapa? Frekuensi dan periode. Kita tahu bahwa di gerak melingkar rumus F yang berhubungan sama omega itu siapa? Rumus T yang berhubungan sama omega itu siapa? Kita tahu bahwa ada rumus omega sama dengan 2πf dan ada omega sama dengan 2pi per T, ya kan? Diketahui omega yang ditanya F, diketahui omega yang ditanya T. Tapi kita tahu bahwa ini masih RPM, jadi diapain? Ubah dulu. Ubah menjadi radian per sekon. Tadi gimana caranya? Berarti omega sama dengan 300 dikali ya 2pi dibagi 60. Begitu ya, berapa tadi? Ini 0, coret 0, 30 bagi 6 itu 5. 5 dikali 2pi adalah 10pi. Satuannya sudah berubah jadi apa? Sudah berubah jadi radian per sekon. Begitu ya. Nah, di sini tinggal kita masukin deh. Omeganya udah diketahui berapa? 10 pi radian per sekon. Jadi tulis di sini 10 sama dengan 2 pi, maaf, 10 pi ketinggalan. 10 pi sama dengan 2 pi radian per sekon ya. Atau radian per sekonnya tidak perlu ditulis begitu ya. Nah, ini nggak usah ditulis nggak apa-apa, yang penting kita tahu ini udah radian per sekon. Dikali F di sini, mohon maaf ya. Jadi rumusnya ini omega sama dengan 2πf. Omeganya tadi berapa? 10pi, masukin sama dengan 2πf. Kita yang mau dicari siapa? F-nya kan ya. Berarti yang pindah siapa? 2pi-nya. 10pi dibagi 2pi. Pi-nya bisa kita coret. 10 bagi 2 itu 5. Nah, kita tahu satuan dari frekuensi apa? Z atau Hertz begitu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Ini mencari apa? Frekuensi. Berikutnya kita nyari apa? Periode. Omeganya berapa tadi? 10pi sama dengan 2pi per T. T yang ditanya. Nah, kalau begini gimana? Tinggal tukar posisi. T sama dengan 2pi per 10pi. Tukar tempat atau dikali silang begitu ya. Ini pi-nya bisa dicoret. 2 per 10 itu berapa? Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. 1 per 5 boleh. Atau mau dijadiin desimal 0,2. Satuan dari periode apa? Sekon. Begitu ya. Nah ya, semoga bisa dipahami. Ini contoh soal yang gerak melingkar. Begitu ya. Mencari apa? Mencari nih frekuensi, rumusnya ini, dan periode yang ini. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, misalkan berpindah ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang berikutnya, contoh soal yang terakhir, ini tentang gerak melingkar. Ya, udah pasti ini keluarkan. Ya, ada dua roda A dan B, jari-jarinya 20 dan 30 cm saling bersinggungan. Ya, jika roda A berputar dengan kecepatan 15 radian per sekon, tentukan kecepatan sudut roda yang
B, begitu ya. Nah, ini bagaimana cara menggambarkannya? Ingat, roda A, roda B, jari-jarinya 20 dan 30 saling bersinggungan. Berarti yang A lebih kecil, yang B lebih besar. Saling bersinggungan itu berarti samping-sampingan, ya. Roda A diketahui kecepatan sudut, berarti omega A-nya 15 radian per sekon, yang ditanya kecepatan sudut roda B, berarti omega B-nya yang ditanya. Nah, kita coba ini ya, berarti ini pointernya sebentar. Nah, kita seperti biasa diketahui, kita gambarkan dulu ada roda A dan roda B. Mohon maaf kalau tidak sempurna ya. Ini ada jari-jari yang A, ini jari-jari yang B. Ini apa? RA ya, kemudian yang ini RB. Bersinggungan kan begini ya, bersinggungan. Ketika A-nya ke kanan, B-nya juga ikut ke kanan. Diketahui tadi apa? RA 20 cm, RB 30 cm. Kemudian diketahui kecepatan sudut yang A 15 radian per sekon. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah omega B. Kecepatan sudut roda yang B, yang A udah diketahui yang B. Nah, jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Kita tahu bahwa syarat dari roda yang bersinggungan itu apa? Kalau begini yang sama apanya? Yang sama adalah V-nya. VA sama dengan VB ya. Boleh dibuka lagi. Tadi PPT-nya Miss coba buka ya PPT-nya. Nah, ini yang bersinggungan. Nah, bersinggungan seperti ini gambarnya A dan B, A lebih kecil, B lebih besar. Nah, ciri-cirinya nih, VA sama dengan VB dijabarkan menjadi omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, sekarang kita coba terapkan di sini. Ya, berarti nah langsung di sini aja ya. Jawabnya VA sama dengan VB. Kita tahu rumusnya tadi apa? Dijabarin omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Begitu ya. Kita tahu dari mana sih Miss? V itu omega kali R. Kita waktu di gerak meningkat kan udah belajar. V sama dengan omega dikali R ya. Perbandingan gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, omeganya kita masukin berapa? 15 dikali RA-nya berapa? Ya, ini gak usah bingung ya, ini R besar, ini R kecil, sama aja nih jari-jari artinya. Nah, ini 20 cm, terus itu tetap cm nggak apa-apa ya. Karena apa? Karena yang sebelah kanan nanti ini juga sama-sama cm kan, jadi 20 cm, ini juga 30 cm. Nah, omeganya berapa? Omeganya yang ditanya, berarti ini omega B dikali RB. RB yang diketahui berapa? 3. Nah, kalau seperti ini gimana? Tinggal dikali silang ya. 15 kali 20 berapa? 15 kali 2 itu 30. Dan ada 1 ke 300. Nah, ini kan sama dengan omega B nih yang ditanya. Berarti 30 turun ke sini kan ya, dibagi 30. Itu. Sehingga omega B-nya jadi berapa? Omega B-nya jadi ini ya, 0 yang dicoret, 30 kali 3 itu 10. Nah, sekarang tanya satuannya kira-kira apa? Omega B. Lihat. Oh, di sini omega A satuannya dalam radian per sekon. Berarti omeganya ngikutin. Ini juga radian per sekon. Gitu jawabannya ya. Nah, ini jawabannya. Selesai sampai sini. Begitu. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini Miss pasti keluarkan entah di PG atau di ESA, jadi silahkan dipelajari dengan seksama. Kalau ada yang masih belum mengerti, boleh ditanyakan ke Miss ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih kelas 10. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.